ada banyak sekali pemikiran yang menunjukkan ya bahwa kita ini hanyalah makhluk biasa, Mas Wahyu ya, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu atas kehendak Tuhan, Mas Wahyu ya. Kemudian kalau kita juga melihat semua isi di jagat raya ini ya, ada tumbuhan, ada hewan, itu juga ciptaan Tuhan. Nah, kemudian ada fenomena seperti mungkin gempa ya, petir, itu kita berkeyakinan bahwa itu juga atas kuasa Tuhan, Mas Wahyu ya. Termasuk kalau kita sedang diuji ya, ada masalah yang sedang kita hadapi, itu pemberian dari Tuhan, katanya begitu, Mas Wahyu. Jadi intinya semua yang terjadi kepada kita itu adalah kuasa daripada Tuhan, Mas Wahyu. Nah, akan tetapi kita juga punya keraguan, Mas Wahyu ya. Misalkan kita berdoa ya, misalkan kita ingin sesuatu, tetapi kita sudah berdoa dengan tekun, akan tetapi tidak terjadi kalau kita tidak berusaha sendiri untuk mewujudkannya, Mas Wahyu. Nah, di posisi ini kita berpikir bahwa semua yang terjadi itu bukan karena Tuhan, tapi karena kita. Nah, jadi manusia itu juga bingung, Mas Wahyu, kenapa kita bisa melakukannya sendiri tanpa Tuhan, Mas Wahyu. Kalau panjenengan kira-kira bisa menjabarkan enggak, Mas Wahyu, apakah semuanya karena Tuhan atau ada sebagian yang juga bisa dilakukan oleh manusia, Mas Wahyu? Seringkali kita itu merasa bahwa kita ini lemah tanpa Tuhan, sehingga itu dihubung-hubungkan, bahkan diyakini ya, sebagian besar di antara kita, atau mungkin hampir semua begitu ya, hampir semua, mayoritas itu berpikir bahwa Tuhan adalah maha segala-galanya. Sehingga tidak jarang orang lagi hidup susah itu katanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan, sudah digariskan. Orang hidupnya kaya, berkelimpahan, itu juga sudah digariskan, sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Orang itu banyak masalah, terkena sakit penyakit ya, terganggu kesehatannya, bahkan ada masalah dengan keluarga ataupun rumah tangganya, itu juga dihubungkan bahwa itu semua karena Tuhan atau sudah digariskan Tuhan. Yang sudah menikah juga demikian, yang sudah dapat kerjaan juga demikian, yang belum menikah juga demikian, dikatakan bahwa oh memang sudah digariskan atau ditakdirkan, karena semua ini adalah kuasa daripada Tuhan. Bahkan kita bicara alam semesta saja, terjadinya longsor, terjadinya banjir, terjadinya gunung meletus, terjadinya kecelakaan, ini juga katanya itu bagian daripada, ada yang mengatakan itu kemurkaan Tuhan ya, karena kebetulan terjadinya musibah itu di suatu tempat atau daerah yang dianggap di situ misalkan tempatnya orang-orang jahat misalkan ya, atau kecelakaan juga demikian gitu, karena oh ini mau wisata ke tempat maksiat misalkan ya, sehingga itu dianggap ya kena murkanya Tuhan dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan musibah yang dalam arti positif, ada juga yang beranggapan bahwa itu adalah musibah yang bersifat negatif karena bagian daripada kemarahan Tuhan, begitu Mas Yahya. Nah, kalau saya justru begini Mas Yahya, kalau dikatakan apa benar Tuhan itu maha kuasa, nah maha kuasa dalam segi apa ini kan begitu? Bukan kita tidak percaya dengan hal-hal gaib ya, tentang sifat daripada ketuhanan ini ya. Tapi sekarang ini kita juga harus berpikir dengan logika kita ya, yang mana hidup ini tidak bisa kita hanya menggunakan
angan-angan atau keyakinan terhadap sesuatu hal yang bersifat gaib. Artinya itu hanya sebatas keyakinan. Nah, kita hidup ini, karena kita hidup di dunia, menjalankan hidup yang nyata, yang fakta, maka kita juga harus menggunakan, ya, bahkan mempercayai, bahkan meyakini, mau tidak mau, ya, itu juga harus menggunakan metode-metode yang bersifat logika juga, Mas Yahya. Ya, satu contoh begini, satu contoh saja. Ketika ada terjadi musibah misalkan, mau itu gunung meletus, mau itu gempa bumi, tsunami, Hujan juga ya, mungkin yang sederhana. termasuk hujan, ya, bahkan banjir, longsor, air bah dan lain sebagainya, ya. Ini selalu semuanya dikaitkan dengan ketuhanan begitu, seolah-olah ini terjadi karena kehendaknya Tuhan. Padahal kalau kita mau mempelajari itu, apa bahasanya dengan ilmu sains, ya, mungkin sains. Hujan itu terjadi karena apa gitu, ya. Ada orang yang sering, wah ini rezeki dari semua rezeki ini, ya. Tapi kalau dikatakan itu dari Tuhan, seolah-olah Tuhan yang menurunkan hujan, ini kan pola berpikir kita ini semakin mundur ini, ya. Semakin mundur semakin sempit, Mas Yahya. Bisa dikatakan kita ini tidak maju, tidak semakin pinter, tapi semakin bodoh, semakin terbelakang kita ini. Karena apa? Karena hujan ini bisa dipelajari gitu. Hujan ini adalah hukum alam gitu, Mas Yahya. Ya, hujan ini kenapa bisa terjadi hujan? Ya kurang lebih, ya, saya bukan ahlinya, tapi kurang lebih itu karena terjadinya penguapan dari air yang ada di bumi ini, baik di sungai, ya, di sumber mata air, di laut dan lain sebagainya, di danau, sehingga menguap dan kemudian berproseslah menjadi gumpalan awan, lalu mencairlah turun ke bumi menjadi hujan. Nah, ini juga bukan dari langit yang di mana ini langit mungkin sampai tingkat ke-7, enggak, Mas Yahya. Bahkan kalau kita naik pesawat itu, Mas Yahya, ya, awan itu bisa ada di bawahnya pesawat, hujan itu bisa ada di bawahnya pesawat. Kita yang ada di pesawat ini nggak ada hujan yang dari atas, itu juga sering gitu loh, karena ya tinggal lihat ketinggian pesawat ini seberapa, kan begitu. Betul sekali. Artinya hujan ini terjadi karena hukum alam. Nah, gunung meletus juga demikian, Mas Yahya. Itu bagian daripada hukum alam. Gempa juga ya, Mas. Semua yang terjadi di alam semesta ini gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang penciptaan, ini juga sama. Manusia menciptakan manusia, real. Kalau nggak ada kedua orang tua, ibu bapak kita, nggak akan tercipta kita. Kalau nggak tercipta kita, ya, tercipta saya ini, kemudian tidak akan pernah ada anak-anak saya. Kan begitu logikanya. Artinya manusia ini terus beranak pinak. Nah, sama halnya dengan binatang. Makanya muncul gen-gen baru, muncul jenis-jenis baru, manakala ada perkawinan silang. Manusia juga demikian, Mas Yahya. Ya, orang Indonesia nikah dengan orang Jepang menghasilkan seperti apa? Ya, nikah dengan orang Belanda menghasilkan seperti apa? Hewan juga demikian. Bahkan tumbuhan pun juga sama. Perkawinan silang antara tumbuhan A dengan B akan menghasilkan C. Demikian pula dengan binatang-binatang yang lainnya, semua sama. Jadi ini adalah bagian daripada hukum alam gitu loh. Berproses sehingga kehidupan ini terus beregenerasi, Mas Yahya. Terus ada semakin banyak jenis, ya, semakin banyak macam. Bahkan kita bicara tentang pertanian di bidang peternakan, perikanan, ini juga demikian gitu loh. Sapi aja, ya, kerbau, kambing, itu hamil itu enggak harus kawin, Mas Yahya. Betul. Ya, Ya. ada dokternya, disuntik hormonnya, ya, suntik bibit, jadi hamil, gitu loh. Sama, mereka bisa menciptakan, hasil dari kepandaian mereka bisa menciptakan bibit-bibit unggul. Yang di perikanan juga demikian, sama. Ikan ini dengan ikan ini dikawinkan, nanti akan menghasilkan jenis ikan yang baru. Apa Tuhan itu yang menciptakan? Maksud saya harus luas cara berpikirnya, tidak sempit gitu. Sama halnya dengan tumbuhan, bahkan sayuran.
Buah-buahan juga demikian. Sekarang ini ada buah yang wah macam-macam. Bahkan kalau dulu dengan segala keterbatasannya, para mbah-mbah kita dulu di zaman dulu, nanam padi itu 1 tahun mungkin panen hanya 2 kali, Mas Yahya. Sekarang ini karena kecanggihan teknologi itu bisa 3 bahkan 4 kali. Demikian juga untuk pertanian yang lain, menciptakan bibit-bibit unggul yang baru. Alpukat aja sampai gedenya luar biasa. Durian gedenya luar biasa. Bahkan dalam waktu yang singkat, ya, pisang juga demikian. Bisa dalam waktu yang cepat lah dibandingkan zaman dulu yang memang masih terbatas pengetahuannya. Nah, maksud kita begini, bukan kita ini apa ya, seolah-olah kita kemudian merendahkan Tuhan begitu. Tidak lah ya. Kita harus paham konsep daripada ketuhanan itu hanya sebatas apa gitu. Pahami dulu. Tuhan ini tentang apa, siapa, dan di mana gitu. Nah ini kan tentang keyakinan kita mengakui adanya Tuhan ini. Bener nggak? Ya. Nah, seolah-olah bahwa tidak akan pernah ada manusia yang bisa menciptakan langit, wah yang begitu luas, tanpa tiang begitu katanya, bisa menggantung seperti itu. Manusia tidak akan bisa. Nah ini kan cara berpikir yang nggak mau maju, nggak mau berkembang gitu loh. Ngapain langit harus ada penyangganya gitu? Ya, bumi juga demikian, sedemikian rupa menciptakan gunung. Ini sudah bagian daripada hukum alam. Bahkan dari yang tadinya gunung besar bisa menjadi beranak istilahnya begitu, karena gunung ini meletus terus kemudian memunculkan anak gunung dan lain sebagainya. Ini hukum alam. Kalau mau dikatakan ini bagian daripada penciptaan Tuhan, itu sebatas keyakinan dan keimanan kita. Lalu apakah kemudian kita mau berpikir bahwa Tuhan itu adalah sebuah wujud, sebuah sosok begitu, yang bisa menciptakan manusia, bisa menciptakan hewan begitu. Padahal semua itu tergantung daripada kehidupan yang ada di jagat raya ini. Kalau saya boleh mengatakan begini, Tuhan itu adalah kehidupan begitu, Mas Yahya. Ada yang menyebut Tuhan itu sebagai energi. Ya, macam-macam penyebutannya. Intinya Tuhan itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi seluruh yang ada di alam semesta itu bisa dikatakan bahwa ya itulah Tuhan begitu. Ya, jadi kalau kemudian kita yang menjalani hidup seolah-olah semua yang terjadi di dalam hidup kita ini karena Tuhan, ya ini cara berpikir kita mundur lagi. Tuhan hanya tentang hidup ini. Gitu loh. Kita bisa hidup, punya energi ini, kita beriman bahwa ini karena Tuhan begitu kurang lebihnya. Tapi kalau kemudian perangkat-perangkat ini dikatakan ini semua adalah dari Tuhan dan kalau tidak ada Tuhan perangkat ini nggak berfungsi, ya salah. Kenapa kok bisa dikatakan salah? Ini sederhana sekali. Kita sekarang kan sudah diberikan kehidupan ini, ya, sudah hidup karena Tuhan begitu. Jadi kita itu bisa hidup, kita mengakui, meyakini, mengimani hidup ini karena Tuhan. Tapi kalau kemudian baik buruknya hidup ini karena Tuhan, itu saya nggak sependapat. Kenapa? Coba yang sederhana. Mas Yahya kepingin bisa bekerja. Kira-kira itu Mas Yahya ini bisa bekerja dan tidak, itu tergantung Tuhan apa tergantung Mas Yahya? Ya, tergantung saya. Mau melamar kerja, ya, mau mendaftar kerja. Masa Tuhan yang menyediakan pekerjaan kan nggak mungkin ya Mas Yahya. Ya. Itu kalau ditarik lagi lebih dalam tentang kepingin punya uang atau tidak, punya mobil, punya istri, punya anak, semua tergantung Tuhan apa tergantung Mas Yahya? Ya, tergantung saya. Termasuk kesehatan juga ya Mas Yahya. Semuanya. Ya, ini bahkan sering orang ini kadang kurang apa ya, mau berkesadaran. Contoh tentang kesehatan. Kita dihadapkan dengan kita ini misalkan lagi sakit begitu ya. Kita berupaya sedemikian rupa untuk kita bisa pulih kembali, sehat kembali. Nah, tidak jarang di sini kita ini sampai salah melangkahnya. Karena apa? Seolah-olah semua karena Tuhan begitu. Sehingga kita berobat kemana-kemana itu seolah-olah keyakinan kita itu harus semuanya, kalau nggak Tuhan kita nggak bisa sembuh begitu. Bahkan sakit ini kita nggak lagi berpikir dengan jernih. Bahwa sakit kita ini harus dibawa ke dokter, ataukah harus dibawa ke dukun, ataukah harus dibawa ke kiai, ataukah harus dibawa ke pengobatan alternatif, ke tabib, dan lain sebagainya. Padahal itu semua hanya metode. Cara kita untuk kita mendapatkan kesembuhan itu, betul enggak? Betul. Nah kalau kemudian sakitnya ini loh sakit medis, tapi kita bawa ke dukun, ke paranormal dengan harapan didoakan, karena seolah-olah semua itu kalau tanpa doa itu mustahil begitu. Ya ini kan
nggak masuk akal gitu maksud saya. Bukan berarti doanya salah, bukan. Tapi memahami tentang konsep ketuhanan itu jauh lebih penting supaya kita bisa memahami tentang hidup ini dengan cara berpikir yang luas. Nah, demikian halnya ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah itu tadi. Yang menimbulkan masalah kan kita, yang menciptakan masalah kan kita. Kan begitu. Sekali lagi kalau ini saya pribadi loh ya, enggak tahu kalau teman-teman ya, intinya kalau kita bicara Tuhan itu adalah tentang kehidupan. Artinya seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini, ya itulah Tuhan yang kita yakini. Nah, tetapi kalau kemudian menjalani hidupnya, alam ini bisa benar, bisa tidak, bisa terjadi musibah dan tidak, ya kembali bagaimana kita menjaga alam. Bagaimana kita merawat alam, kan begitu. Ya, bagaimana kita menjaga supaya tidak terjadi longsor, tidak terjadi banjir. Nah, kalaupun terjadi gempa bumi, ya karena memang perputaran bumi, kan begitu. Betul. Ada pergesekan antar lempeng bumi sehingga terjadilah gempa bumi. Bahkan kalau gesekan itu terjadi luar biasa besar, kuat, sehingga menimbulkan luapan daripada air laut yang disebut tsunami dan lain sebagainya. Nah, maka cobalah, ayo kita belajar untuk kita ini memahami semuanya dengan cara berpikir yang luas ya. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak percaya dengan Tuhan. Nah, ini nanti dibelokkan lagi seolah-olah kita mengajarkan nggak percaya dengan Tuhan. Begini, Tuhan ini sang pemilik kehidupan ini, sumber daripada kehidupan itu sendiri. Selebihnya sumber ini mau kita gunakan, kita manfaatkan, kita fungsikan seperti apa, itu tergantung kita. Kita punya tubuh sekarang ini, ya tergantung kita merawat tubuh ini. Kalau kepingin sehat ya dirawat, kebersihannya, makanannya dijaga, istirahatnya diatur, semuanya Mas Yahya. Jadi jangan kemudian seolah-olah kita ini adalah makhluk yang paling lemah, nggak bisa apa-apa kalau nggak ada Tuhan begitu. Tuhan itu sudah ada di mana-mana, ya istilahnya ada di seluruh jagat raya ini, di dalam unsur kehidupan, mau itu manusia, hewan, binatang, tumbuhan, semuanya Mas Yahya. Nah, tinggal bagaimana kita yang menjalani itu gitu loh. Jadi jangan kemudian kita menganggap lemah sampai kadang kita ini nggak mau menghargai diri kita sendiri. Padahal itu jerih payahmu gitu loh. Tapi karena sudah terlanjur ya, kita ini terdoktrin, tersugesti bahwa seolah-olah semua ini karena Tuhan. Jadi Mas Yahya dapat rezeki, wah ini karena Tuhan begitu. Tidak salah. Itu bagus gitu. Tapi akan menjadi kurang pas ketika kita melemahkan diri kita sendiri. Sehingga kepercayaan diri kita tidak ada di sana. Padahal Tuhan itu murni hanya tentang keyakinan dan keimanan kita saja.